Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama pada bab 2 tentang persamaan kuadrat, kalian sudah mempelajari apa itu nilai-nilai A, B, dan C, serta bagaimanakah cara menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Pada pertemuan yang berikutnya, yaitu kita menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikannya ada beberapa tahap. Yang pertama, jika kalian menemukan persamaan kuadrat dalam bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah pisahkanlah konstanta atau pindahkanlah konstanta ke ruas kanan. Kita lihat bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka konstantanya kita pindahkan ke kanan, ke ruas kanan. Akhirnya kita dapatkan bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan C. Konstantanya sudah pindah di ruas kanan. Langkah yang kedua, kita periksa apakah A-nya sama dengan 1 atau belum. Lihat, yang dimaksud dengan A adalah koefisien dari X pangkat 2 atau koefisien dari variabel pangkat 2. Variabelnya bisa bermacam-macam, bisa variabel X sampai Z, ya. Variabelnya kita lihat, kalau variabelnya belum sama dengan 1, maka kedua ruas harus kita bagi dengan konstanta koefisien dari X pangkat 2, yaitu kita bagi dengan A, sehingga kita peroleh AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan C. Kalau kita bagi dengan A, seluruh sukunya kita bagi dengan A. AX kuadrat dibagi A, nilainya menjadi 1X kuadrat ditambah BX dibagi A, B per AX, C dibagi A, C per A. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, tambahkanlah kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien dari X adalah B per A. Berarti kalau setengahnya berarti B per 2A, maka bentuknya menjadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2 pangkat 2, ruas kiri ditambah B per 2A pangkat 2, ruas kanan juga demikian. Langkah yang keempat, nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. Perhatikan, untuk kuadrat sempurna menentukannya cukup melihat bagian X kuadrat dan bagian konstantanya. Kita langsung comot X kuadrat dan B per 2A kuadrat, kita ambil X menjadi nilai X, yang ini B per 2A. Langsung dipangkatkan 2, ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini yang dinamakan kuadrat sempurna. Yang ruas kanan tetap C per A ditambah 2A ditambah B per 2A pangkat 2. Langkah yang kelima, baru kita menentukan penyelesaiannya. Menentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna tersebut dengan cara menarik akar. Karena di sini adalah pangkat 2, maka kita tarik akarnya. Keluar akarnya menjadi X ditambah B per 2A sama dengan plus minus dari akar keseluruhan ini tadi kita akarkan, yaitu C per A ditambah B per 2A pangkat 2. Oke, itu langkah-langkahnya. Berikut kita perhatikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bagaimanakah cara menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ada 2 contoh di sini, yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Perhatikan bagaimanakah cara menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Langkah pertama, pisahkan konstanta ke sebelah kanan. Ingat, konstantanya adalah negatif 10. Kita pindahkan ke kanan, berarti positif 10. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 10. Sudah, langkah pertama sudah. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita cek apakah A-nya sama dengan 1. Ingat, A itu apa? A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Karena koefisien dari X pangkat 2 sudah sama dengan 1, maka langkah yang kedua langsung kita lompati ke langkah yang ketiga. Di sini saya tulis langkah yang kedua. Langkah yang berikutnya adalah
tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien dari X. Jadi bentuknya berubah, X kuadrat ditambah 3X ditambah setengah koefisien dari variabel X. Ingat, setengah dari koefisien X adalah ini, koefisiennya adalah 3. Berarti setengah dikali 3 pangkat 2. Ruas kiri ditambah setengah dari koefisien X pangkat 2, ruas kanan pun demikian. Kita dapatkan bentuknya X kuadrat ditambah 3X ditambah, kita kalikan 1 kali 3 per 2. 3 per 2 pangkatkan 2. Demikian juga yang di sebelah kanan. Setelah selesai tahap yang kedua, kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna antara ruas kiri tadi. Kita lihat hanya bagian X kuadrat dan bagian konstanta saja. Kita ambil langsung X, yang ini kita masukkan ke sini. 3 per 2. Kita keluarkan dalam kurung pangkat 2. Berikutnya yang di ruas kanan kita selesaikan. 10 ditambah 3 per 2 pangkat 2. Kita selesaikan. Ini tetap, perhatikan bentuknya. 10 ditambah 3 per 2 pangkat 2. 3 dipangkatkan 2, 9. 2 dipangkatkan 2, 4. 10 ditambah 9 per 4. Ini tetap, biarkan saja. Kita selesaikan yang di ruas kanan. 10, jika ini penyebut 4, maka kita jadikan pecahan. Ini adalah pecahan semu namanya. 10 kalau dijadikan penyebut 4 berarti 40. Kita tinggal kalikan aja ini. 10 kali 4, 40 per 4. Kita dapatkan penyebut 4. Kenapa harus dijadikan penyebut 4? Karena di sini sudah ada penyebutnya 4. Kita tinggal ngikuti saja. Kalau di sini 5, kita jadikan penyebut 5. Kalau di sini 6, kita jadikan penyebut 6, jadi ngikuti. 40 per 4, 40 dibagi 4 nilainya tetap 10. Ini namanya pecahan semu. Kalau sudah jadi, baru kita sederhanakan. Karena penyebutnya sudah sama, 40 per 4 ditambah 9 per 4, tambahkan 49 per 4. Langkah yang berikutnya, baru kita tentukan akar-akar penyelesaiannya dengan cara menarik akar pada ruas kiri dan menarik akar pada ruas kanan. Mohon maaf, menarik akar pada ruas kanan. X ditambah 3 per 2 pangkat 2, 49, sama dengan 49 per 4. Maka X ditambah 3 per 2 sama dengan akar dari 49 per 4. Dikasih 2 nilai, kenapa? Nilainya pasti ada 2 ini. Kita lihat, akar 25 itu nilainya pasti ada 2. Yaitu positif 5 dan negatif 5. Masih ingat? 5 dipangkatkan 2 pasti hasilnya positif 25. Demikian juga negatif 5 dipangkatkan 2 nilainya positif 25. Maka hasilnya pasti ada 2 nilai, positif dan negatif. Akar dari 49 per 4. Kita selesaikan, biarkan yang ini tetap. X ditambah 3 per 2 plus. Nah, kita tarik akarnya. Kalau memang bisa ditarik akarnya, kita tarik akarnya. Akarnya 49 berapa? 7. Akarnya 4 berapa? 2. Berarti plus minus 7 per 2. Baru kita selesaikan, konstanta kita kumpulkan. Di sini kita pindah. Karena positif kita pindah ke kanan, berarti menjadi negatif 3 per 2. Ditambah 7 per 2. X1-nya nilainya kita selesaikan. 7 dikurangi 3 adalah 4 per 2. 4 dibagi 2 nilainya 2. Itu X1. X2-nya kita ambil yang negatif. Yang tadi kita ambil yang positif. Yang X2-nya kita ambil yang negatif, yaitu negatif 3 per 2. Ini tetap tadi nilainya negatif 3 per 2. Dikurangi 7 per 2. Berarti min 3 min 7. Nilainya min 10 per 2. Negatif 10 dibagi 2 adalah negatif 5. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya ada 2 nilai, yaitu min 5 dan 2. Contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Untuk soal yang kedua, 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 15 sama dengan 0. Perhatikan, langkah-langkahnya masih sama, pisahkan konstanta ke ruas kanan. Lihat konstantanya negatif 15 kita pindahkan ke ruas kanan. Bentuknya menjadi 3x kuadrat ditambah 4x sama dengan 15. Kita cek apakah A-nya sudah sama dengan 1 atau belum. Kalau A-nya belum sama dengan 1, maka kedua ruas harus kita bagi dengan A. Perhatikan, A-nya berapa di sini?
A-nya adalah 3, berarti kedua ruas kita bagi dengan 3. Kita peroleh 3x kuadrat dibagi 3 adalah 1x kuadrat. 4x dibagi 3 adalah 4 per 3x. 15 dibagi 3 adalah 5. Setelah langkah yang kedua selesai, baru kita teruskan langkah yang ketiga. Kedua ruas kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Bentuknya berubah menjadi X kuadrat ditambah 4 per 3X ditambah setengah dari koefisien X. Koefisien X-nya adalah 4 per 3. 4 per 3. Setengah kali 4 per 3 pangkat 2. Karena ruas kiri seperti itu ditambahkan setengah dari 4 per 3 pangkat 2, maka ruas kanan sama. 5 ditambah setengah kali 4 per 3 pangkat 2. Kita baiki yang ini. Kita selesaikan X kuadrat ditambah 4 per 3X ditambah 1 kali 4. 4, 2 kali 3, 6. 4 per 6 pangkat 2. Demikian juga ruas kanan. Selesaikan demikian ya. Berikutnya baru nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. Ingat, ruas kiri tadi bentuknya X kuadrat plus 4 per 3X ditambah 4 per 6 pangkat 2. Ini tinggal kita comot saja, lihat bagian X kuadrat dan bagian konstantanya. Langsung kita masukkan, X kita masukkan ya. Keluarkan pangkat 2-nya. Tanda kurung kita keluarkan pangkat 2-nya. Yang ruas kanan kita selesaikan, 5 ditambah 4 per 6 pangkat 2 adalah 16 per 36. Kita selesaikan lagi, biarkan aja yang di sebelah kiri. 5 dengan penyebut 36 berarti ini adalah bulat, dijadikan pecahan semu. Kita kalikan saja, 5 kali 36 menghasilkan 180 per 36, menyesuaikan penyebutnya ya. Kalau sudah sama penyebutnya baru kita bisa menjumlahkan, menyederhanakan. 180 ditambah 16, 196 per 36. Baru menentukan penyelesaiannya dengan cara menarik akar ya. Karena di sini adalah pangkat 2, maka kita tarik akarnya. Keluarlah akarnya. X ditambah 4 per 6, nilainya sama dengan plus minus akar dari 196 per 36. Ingat, ini mempunyai dua nilai sama dengan yang tadi itu. Plus minus akar 196 kita tarik, akarnya 196 adalah 14, akarnya 36 adalah 6. Jika bisa ditarik akarnya, tarik akarnya. Jika tidak bisa ditarik akarnya, biarkan dalam bentuk akar. Oke? Setelah itu kita selesaikan, karena ini konstanta, ini juga konstanta, kumpulkan konstanta dengan konstanta, pindahkan ke ruas kanan. Karena di sini positif, maka kalau pindah ruas nilainya jadi negatif. Negatif 4 per 6 plus minus 14 per 6. Ada dua nilai, yaitu X1 min 4 per 6, kita ambil yang positif 14 per 6, berarti min 4 per 6 ditambah 14 per 6, penyebutnya sudah sama. 14 ditambah min 4 artinya 14 dikurangi 4, nilainya 10 per 6. Dan yang kedua, nilai yang kedua adalah X2, yaitu min 4 per 6, kita ambil yang sekarang minnya, negatif 14 per 6. Penyebutnya juga sudah sama, min 4, min 14, berarti nilainya min 18 per 6. Karena bisa dibagi, kita bagi. Min 18 dibagi 6 adalah negatif 3. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 10 per 6. Atau kita sederhanakan boleh negatif 3 dan kita bagi 2, 5, kita bagi 2, 3. Oke, dua contoh ini saya kira cukup untuk memperdalam pemahaman bagaimana cara menentukan akar-akar dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalian harus berlatih dengan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.